Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Sosiologi kelas 12 modul 13 unit 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilman Matin. Pernahkah kalian mendengar istilah kearifan lokal? Ya, kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Kearifan ini membentuk cara kita hidup, berinteraksi, dan menjaga lingkungan. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi suatu fenomena penting ketika masyarakat berubah mengalami kemunduran dan lemah. Kearifan lokal menarik perhatian para ahli untuk mengkaji dan mengembangkannya. Beberapa pengertian kearifan lokal yaitu menurut Sibarani menyatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Cahyono, menyatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami, dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Untuk mengenali wujud kearifan lokal, maka dapat dilihat dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengendalikan, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi, memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya, serta memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Ruang lingkup kearifan lokal sangat banyak dan beragam, sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut. Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata. Bentuk kearifan lokal yang dapat mudah langsung dikenali karena sifatnya yang nyata atau nampak dengan indera. Kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi arsitektur bangunan, bentuk bangunan yang pada wilayah tertentu memiliki ciri khas, merupakan salah satu bentuk ekspresi perwujudan kepercayaan masyarakat. Kemudian tekstual, merupakan contoh kearifan lokal nyata yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti primbon, kalender, tulisan pada lembaran daun lontar, dan lain-lain. Pada catatan tersebut akan memuat nilai, tata cara, atau aturan tertentu yang telah diikuti oleh suatu masyarakat dalam waktu yang lama. Benda cagar budaya atau tradisional. Contoh benda cagar budaya yang kerap ditemui adalah keris dan batik. Kemudian kearifan lokal yang tidak berwujud. Kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang bisa berupa nyanyian atau kidung yang mengandung nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Berikutnya ada tipe kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan. Khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. Contohnya adalah sasi lompa, tradisi adat di negeri Haruku, Maluku yang melarang menangkap ikan lompa di laut atau sungai untuk sementara waktu. Tradisi ini dilakukan untuk menjaga kelestarian laut. Yang kedua, kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan. Contohnya, masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. Contohnya, Subak di Bali, di Maluku ada Masohi untuk membuka lahan pertanian. Kemudian, kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan. Disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Contohnya rumah orang timur dan rumah orang yang terbuat dari gaba-gaba di Ambon. Kemudian kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian. Disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Di samping itu, pakaian adat juga berkenaan dengan kepercayaan masyarakat di daerah itu. Nah, berikutnya kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia. Sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus-menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Contohnya budaya hubungan Pela di Maluku yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kearifan lokal
sering kali menjadi dasar dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk kelestarian dan konservasi sumber daya alam. Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang berisi aturan-aturan tentang bagaimana masyarakat harus menjaga lingkungan. Lalu untuk pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal juga berperan dalam membentuk karakter dan keterampilan masyarakat. Kemudian sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Banyak kearifan lokal yang diwariskan melalui sastra lisan, seperti pantun, peribahasa, atau cerita rakyat yang mengandung nasihat atau larangan tertentu. Lalu bermakna sosial, kearifan lokal juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Bermakna etika dan moral. Nilai-nilai kearifan lokal seringkali mengandung ajaran moral dan etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya bermakna politik. Dalam beberapa komunitas adat, sistem pemerintahan tradisional masih berjalan berdasarkan kearifan lokal. Lalu ada dimensi kearifan lokal. Seperti sudah kita ketahui bahwa banyak fungsi dari kearifan lokal. Seluruh kearifan lokal tadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa dimensi, yaitu pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal yaitu pengetahuan yang erat hubungannya dengan aspek pengelolaan sumber daya alam dan mata pencarian atau sistem nafkah. Kemudian, nilai lokal. Nilai lokal mencerminkan norma adat dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menjaga keharmonisan dalam komunitas. Baik, selanjutnya ada keterampilan lokal. Keterampilan lokal adalah kemampuan atau teknik yang diwariskan secara turun-menurun dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk bertahan hidup atau meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada sumber daya lokal. Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya sebagai hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan pemukiman. Selanjutnya ada mekanisme lokal. Menurut para ahli bahwa adat dan budaya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun. Baik teman-teman, kearifan lokal adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan. Dengan menjaga dan menerapkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.